Tragedi Ambon 1999 adalah salah satu konflik sosial paling berdarah dalam sejarah Indonesia pasca reformasi. Konflik ini bukan sekadar bentrokan antar warga, tetapi sebuah perang saudara kecil yang menghancurkan tatanan sosial, ekonomi, dan budaya yang telah terjalin selama berabad-abad. Ribuan orang tewas, ratusan ribu lainnya terpaksa mengungsi. Dan kota yang sebelumnya dikenal dengan keharmonisan antarumat beragama berubah menjadi medan perang yang dipenuhi kebencian dan dendam. Tragedi ini menjadi pelajaran pahit bagi bangsa Indonesia tentang betapa rapuhnya perdamaian jika tidak didukung oleh keadilan, kesejahteraan, dan kesadaran kolektif untuk menjaga kerukunan. Sebelum tragedi ini terjadi, Ambon dan Maluku secara umum dikenal sebagai daerah yang damai. Penduduknya, baik Muslim maupun Kristen, telah hidup berdampingan selama berabad-abad dengan nilai-nilai persaudaraan yang kuat. Banyak tradisi lokal seperti pela gandong, sebuah sistem persaudaraan antar suku dan agama, yang menjaga keseimbangan sosial di daerah ini. Namun, di bawah permukaan, ketegangan sosial ekonomi dan politik sebenarnya telah lama mengendap. Kebijakan transmigrasi yang diterapkan pada masa Orde Baru mengubah komposisi demografi Maluku. Dengan kedatangan pendatang dari luar yang mendapatkan akses lebih baik terhadap pekerjaan dan sumber daya ekonomi. Hal ini memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat lokal yang merasa terpinggirkan. Runtuhnya rezim Soeharto pada 1998 menciptakan ketidakstabilan di seluruh negeri. Reformasi yang seharusnya membawa angin segar bagi demokrasi, justru membuka peluang bagi kelompok-kelompok tertentu untuk memanfaatkan situasi demi kepentingan mereka sendiri. Di berbagai daerah, termasuk Maluku, muncul ketegangan akibat perubahan politik yang begitu cepat. Lemahnya kendali pemerintah pusat terhadap daerah menyebabkan meningkatnya aksi provokasi, baik dari dalam maupun luar wilayah Maluku. Dalam kondisi yang sudah rentan ini, sebuah insiden kecil di kota Ambon pada 19 Januari 1999 menjadi pemicu ledakan besar yang menghancurkan kota tersebut dalam waktu singkat. Perkelahian antara seorang pemuda Muslim dan seorang pemuda Kristen di Terminal Batu Merah yang seharusnya bisa diselesaikan secara damai justru berkembang menjadi bentrokan antar massa. Dalam hitungan jam, kelompok-kelompok dari kedua belah pihak mulai saling menyerang dengan senjata tajam, bom molotov, dan senjata api rakitan. Rumah-rumah dibakar, tempat ibadah dirusak, dan warga yang tidak bersalah menjadi korban kekerasan. Kota Ambon yang sebelumnya hidup dalam kedamaian, berubah menjadi medan pertempuran yang penuh darah dan kehancuran. Kekerasan dengan cepat menyebar ke berbagai wilayah di Maluku. Di pulau-pulau seperti Seram, Buru, dan Halmahera, konflik serupa meletus dengan skala yang tak kalah mengerikan. Orang-orang yang sebelumnya bertetangga dan bersahabat, kini saling membunuh hanya karena perbedaan agama. Desa-desa yang dihuni oleh satu kelompok agama dihancurkan oleh kelompok lain, memaksa ribuan orang melarikan diri dari kampung halaman mereka. Kota Ambon pun terbagi menjadi dua zona yang sangat kaku, wilayah Muslim dan wilayah Kristen. Mereka yang terjebak di daerah yang didominasi kelompok lain harus memilih antara melarikan diri atau menghadapi kematian. Dalam situasi yang semakin tidak terkendali, muncul kelompok-kelompok milisi bersenjata. Di pihak Muslim, Laskar Jihad, sebuah kelompok militan Islam dari Jawa, datang ke Ambon dengan alasan membela saudara seiman mereka. Mereka membawa serta ideologi radikal dan persenjataan yang lebih canggih, memperburuk keadaan yang sudah kacau. Sementara itu, di pihak Kristen, kelompok-kelompok pertahanan lokal juga mulai terbentuk untuk melindungi komunitas mereka dari serangan. Bentrokan semakin brutal dengan penggunaan senjata api, bom rakitan, dan strategi perang gerilya di dalam kota. Aparat keamanan yang seharusnya berperan sebagai penengah justru gagal menjalankan tugas mereka. Polisi dan tentara seringkali tidak bisa berbuat banyak untuk menghentikan kekerasan. Beberapa oknum justru dituduh berpihak pada salah satu kelompok, baik karena alasan ideologi maupun karena tekanan dari kelompok tertentu. Ada laporan yang menyebut bahwa persenjataan dari gudang militer secara misterius jatuh ke tangan kelompok milisi, menambah eskalasi konflik yang semakin sulit dikendalikan. Pemerintah pusat di Jakarta juga tampak lamban dalam menangani situasi, lebih fokus pada transisi politik nasional daripada menyelesaikan krisis kemanusiaan yang terjadi di Maluku. Akibat dari konflik ini, Ambon dan Maluku mengalami kerusakan yang luar biasa.
Ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal, terpaksa mengungsi ke daerah lain di Indonesia, atau bertahan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan di kamp-kamp pengungsian. Kota yang sebelumnya menjadi pusat perdagangan dan aktivitas ekonomi di kawasan timur Indonesia berubah menjadi wilayah yang mati. Perekonomian lumpuh total, sementara hubungan sosial yang telah terjalin selama ratusan tahun hancur dalam sekejap. Secara psikologis, dampak dari konflik ini sangat mendalam. Anak-anak yang tumbuh di era konflik tidak pernah mengenal kehidupan di mana Muslim dan Kristen bisa hidup berdampingan. Mereka tumbuh dengan rasa curiga dan kebencian terhadap kelompok lain, yang terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sekolah, tempat ibadah, dan lingkungan perumahan menjadi sangat tersegregasi, menciptakan jurang yang semakin sulit dijembatani. Setelah bertahun-tahun dilanda kekerasan, akhirnya pada tahun 2002, pemerintah, tokoh agama, dan perwakilan masyarakat setempat berusaha mencari solusi damai. Melalui serangkaian perundingan, lahirlah Perjanjian Malino. Kedua yang menjadi titik awal bagi proses rekonsiliasi. Perjanjian ini mengatur penghentian kekerasan, pengembalian pengungsi, serta upaya rekonstruksi infrastruktur yang hancur akibat konflik. Pemerintah mulai aktif membangun kembali Ambon, mendorong program-program toleransi, serta mengembalikan kepercayaan antar warga yang telah terkoyak. Meskipun konflik secara resmi berakhir, luka akibat tragedi ini masih terasa hingga bertahun-tahun setelahnya. Beberapa komunitas masih hidup dalam segregasi, dan ketegangan kecil kadang-kadang masih muncul. Proses rekonsiliasi berjalan lambat, karena luka yang begitu dalam tidak bisa sembuh dalam waktu singkat. Namun, banyak pihak yang terus bekerja untuk membangun kembali kepercayaan antarumat beragama, baik melalui pendidikan, dialog antaragama, maupun kerjasama di bidang ekonomi. Tragedi Ambon 1999 adalah pengingat pahit tentang betapa mudahnya harmoni sosial runtuh ketika ketidakadilan, kemiskinan, dan provokasi dibiarkan berkembang tanpa kendali. Konflik ini bukan hanya tentang agama, tetapi juga tentang kegagalan negara dalam menciptakan keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyatnya. Indonesia sebagai negara yang beragam harus belajar dari peristiwa ini agar tragedi serupa tidak terulang di masa depan. Perdamaian harus selalu dijaga, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata yang memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang suku dan agama, mendapatkan hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat.